ibu-ibu merajut ya, kita sambil ngomong sambil merajut ini ya. Coba ibu lagi bikin apa ini? Ini aku lagi mau bikin dress lebaran untuk Alexa. Dan rapat banget ya, Bu. Rapat banget ini, serapat. Tunggu, kamu kan belajar merajutnya dari sekolah, dari SD. Aku lupa ya waktu itu SD apa SMP ya? Kayaknya SMP deh. Terus mulai-mulai lagi tuh triggernya apa? Pas lagi hamil. Oh. Jadi maksudnya mau bikin ala-ala gitu buat si Alexa gitu kan. Terus? Ternyata Alexa lahirnya besar, jadi nggak ada yang kepake, nggak ada yang muat. Jadi ya udah, abis itu tadi tetap lanjut. Jadi total udah berapa belas tahun berarti kamu ini ya? Udah lama banget sih. Dia mah di mana-mana di pojokan dia merajut ya. Kan? Jadi kalau aku yang baru mulai lagi aja beberapa bulan udah banyak benang wolnya, ibu udah seberapa banyak Bu? Satu ruangan itu isinya cuma buat benang wol doang. Tuh, dia satu ruangan. Aku cuma satu sudut doang. Jadi dia masih senior. Kamu ngomongin aku ya? Oke, kita kembali lagi ke tadi ya, bahasan dari postingan itu. Ternyata kamu menulis bahwa setelah almarhum meninggal gitu ya, papa meninggal, kalian tuh seperti belajar banyak hal. Gitu. Banget. Dari mulai makan, kamu tulisnya tuh dari makan, nggak makan, punya rumah, nggak punya rumah. Punya rumah yang nyaman dan gitu. enggak gitu. Terus punya teman, nggak punya teman. Apa sih yang kamu ingat dari perjalanan itu? Karena namanya juga anak perempuan ya gitu, kita somehow semua dekat sama bokap. Jadi di saat bokap nggak ada tuh kayak yang apa ya, kayak bingung gitu. Karena dia juga yang selalu nganterin kita. Karena mama dulu kan makeup artist, jadi dia pun punya pekerjaan sendiri gitu kan gitu. Jadi yang biasa nganterin kita kayak zaman dulu kering-kering olala, apa gitu-gitu ya bokap gitu. Jadi once dia nggak ada setelah tragedi 98 itu, jadi kita tuh kayak yang gitu. Jadi di saat semuanya lagi ngedrop, terus ya Indonesia juga lagi ngedrop banget. Jadi kita tuh kayak yang bingung gitu, hilang arah aja sih gitu. Tapi justru dari situ kita malah belajarnya banyak banget gitu. Baiklah, kita kembali lagi sekarang ke soal merajut ini, Bu. Kita mau, Ibu sambil merajut ya? Boleh. Kita sambil ngobrol. Boleh. Pernah nggak ngerajut sambil ngobrol, salah dedel tengah jalan? Nggak pernah, karena biasanya orang ngomong, aku ngerajut aja. Oh, jadi kamu nggak ikutan ngobrol? Nggak, tapi aku yang dengerin. Jadi biasanya orang-orang yang pada curhat, yang kayak gitu-gitu lah. Oke, sekarang kita minta kamu untuk ngobrol ya. Kita pilihkan topiknya ya. Ini adalah topik apa pendapat Ibu tentang hal yang berikut ini. Ini kemarin dari apa sih ini Pengadilan Agama gitu ya, mengeluarkan aplikasi yang namanya Si Duda dan Si Duda doang. Janda tetap di blur, astaga. Hei, kamu kenapa ketawa ya? Nih ya, Pengadilan Agama rilis aplikasi Si Duda untuk ngecek status duda atau janda lewat nik agar tidak tertipu akta cerai palsu. Komentar netizen coba kita baca, ini menarik ya. Sekalian si jomblo biar gampang cari jodoh. Ada lagi, nah gini dong biar perempuan nggak tertipu gitu. Yang berikutnya ada lagi, masih belum bisa lacak kalau nikah siri masih banyak katanya. Oh iya benar, iya juga. Tapi kan kalau nikah siri itu dong Inara harus tahu nih. Tapi ini ya salah nanya banget deh, ini harusnya nanya ke Cika tahu. Aja yang jendes. Iya, tapi Cika pernah nggak ketipu? Dia pernah nggak sih ketipu surat cerai? Nggak, dia nggak pernah. Tapi kamu dengan inovasi kayak gini ya, menurut kamu nih kan pasti udah ngikutin lah berita-berita di luar sana. Menurut kamu ini sebuah terobosan yang gimana atau apa nih? Kamu punya pandangan apa? Jujur ya aku nggak tahu berita ini gitu, karena emang jarang banget ngebaca berita-berita yang rada aneh gitu. Cuman kayak mungkin bagus kali ya buat para perempuan-perempuan gitu ya, biar nggak ada kasus-kasus seperti yang tadi dibilang itu gitu kan. Tapi kenapa cuma si Duda sih namanya? Itu ini kali Teh yang kayak Duda dan Janda gitu. Oh, jadi Duda itu singkatan dari Duda dan Janda. Jadi gitu Duda kali. Gitu. Oh ya bisa gitu. Jadi sih. Soalnya telepon dulu orang dalamnya ya. Soalnya masalahnya sekarang yang ketipu apa namanya itu bukan surat cerai yang laki doang. Itu kemarin ada yang lagi rame itu kasus dugaan poliandri tuh. Oh, I think that one I know deh. Itu yang anaknya si Mbak Firda Rasa. Iya kan? Iya betul. Iya kemarin rame itu. Tapi aku nggak tahu ininya sih. Kamu ikutin berita aja? Iya, jadi pas lagi ngeliat, biasalah scroll gitu, terus tiba-tiba ada gitu si Mami Firda gitu kan. Terus kayak yang ini begini gitulah ceritanya. Terus kayak yang apa ini gitu. Karena kamu kenal jadi kamu ngikutin ya?
nggak ngikutin sih, cuman pas ngeliat aja. Pas lihat. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya nanti kita ngobrol lagi habis sini ya. Ada bintang tamu kita satu lagi nih, keren banget juga nih bintang tamunya. Siapa tuh? Namanya adalah Robinson ya. Oh, jadi dia ini. Dia jualan baju. Itu Ramayana yang Robinson. Aduh, sorry, astagfirullahaladzim. Tapi ini Robinson ini ya. Aduh, ini inspiratif banget. Jadi dia orang tuanya. Orang tuanya itu petani ya, petani kopi. Tapi dia itu pokoknya niat banget ingin sekolah tinggi gitu. Amin. Jadi dia waktu S1-nya dulu ya dengan bekal uang tuh minjem, dia pokoknya kuliah. Terus pokoknya berjuang sambil kerja kuliah. Lulus S1. Abis itu dia dapat beasiswa S2 ke Amerika. Sumpah. Ya. Oh. Itu bukan sampai berarti sampai di situ ya. Udah Oh, lulus masih lagi. dia menabung dari uang beasiswanya itu untuk bisa menerbangkan orang tuanya menyaksikan dia wisuda. Sampai seminggu ya tinggal di Amerika. Abis itu nggak berhenti lagi, dia S2 lagi di Australia. Tapi ini nggak pakai beasiswa ya. Jadi dia kerja ya. Oh, kerja. Jadi Ya dia tuh ampun. kayak seharian itu kerja, tidurnya cuma sedikit supaya dia bisa membiayai hidupnya sekaligus membiayai kuliahnya. Dan pas wisuda Keluarga. dia juga bisa menerbangkan dua orang tuanya ini, bapak ibunya, untuk menyaksikan wisudanya. Ya aku sampai merinding dah ya. Kita lihat dulu profil Robinson berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Robinson. Apa kabar? Baik. Dan juga bersama dengan Mama dan Papa. Iya. Bingung ya. Masih kalau bahasa Indonesia Masih belum juga. masih belum fasih Belum. juga ya. Tapi baru pulang dari Australia katanya. Iya. Gimana? Senang? Senang sekali ya. Kita lihat cuplikannya ya. Ini pada saat Robinson di wisuda dan dia terpilih untuk memberikan sambutan gitu mewakili teman-teman wisudawan seangkatannya di Melbourne, Australia. Kita lihat yang berikut.